Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Penerapan PPH Pasal 25 pada PT Nirwana Aruna. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Kaul Abdillah Putri. Nama saya Alivia Adinda Talia Salsabila. Saya Fania Ramanijar. Saya Nanda Hidayani. Azza. Baik, di sini ada data pajak pada PT Nirwana Aruna selama 12 bulan. Jadi PT Nirwana Aruna ini menjual produk aromaterapi dalam bentuk pack yang berisi 25 pieces dengan harga per packnya 2 juta dari bulan Januari sampai Desember. Kalau melihat dari total penjualan per tahun 2024, selama setahunnya PT Nirwana Aruna menjual jumlah produk sebesar 2.250 pieces dengan pendapatan per tahunnya sebesar 4.510 juta. Selanjutnya ada perhitungan PPh 25, yaitu menggunakan rumus perhitungan PPh 25, yaitu PPh terutang SPT tahun lalu 2023 dikurangi kredit pajak tahun lalu PPh 21 sampai dengan PPh 24. Nanti dibagi dengan 12 bulan. Dilihat dari penghasilan kena pajak atau laba bersih setelah biaya adalah 2 miliar. Dengan menggunakan tarif 11% sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang PPH. Sehingga didapat PPH terutangnya sebesar 220 juta setelah dikurangi kredit pajak pasal 23 sebesar 10 juta. Maka angsuran PPH 29 sebesar 210 juta dengan total jumlah bulan 12 bulan. Sehingga didapat angsuran PPH 25 per bulannya sebesar 17.500.000 dengan membagi angsuran PPH pasal 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan 17.500.000. Jadi angsuran PPh 25 yang harus dibayar oleh PT Nirwana Aruna sebesar 17.500.000 ya per bulannya. Selanjutnya ada pengisian surat setoran pajak atau SSP dari 12 bulan. Untuk di bulan Januari itu batas waktu lapornya adalah 15 Februari 2024 dan tanggal pelaporannya sebesar 13 Februari 2024 dengan menggunakan tarif 11%. Yaitu 17.500.000 dan seterusnya sampai bulan Desember dengan tanggal pelaporannya itu 10 Januari 2025. Ini saya akan melanjutkan untuk pelaporan PPh 25 menggunakan Cortex. Yang pertama adalah buka situs Cortex di browsing, lalu masukkan NPWP dan NIK yang sudah didaftarkan. Lalu pilih bahasa tampilan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, lalu ketik kode keamanan yang muncul di layar, lalu klik tombol login untuk masuk ke dashboard sistem pajak. Lalu untuk tampilan awal, setelah wajib pajak berhasil login ke sistem Cortex DJP, pilih menu pembayaran untuk memulai membuat kode billing PPh 25 yang digunakan dalam proses pelunasan pajak bulanan. Lalu setelah itu membuka pembayaran, pilih submenu layanan mandiri kode billing. Menu ini digunakan untuk membuat kode billing secara mandiri yang dipakai saat melakukan pembayaran pajak melalui bank, ATM, atau kanal e-billing resmi DJP. Di sini ada contoh pengisian SSP. Bisa kita lihat di situ NPWP-nya diisi, terus ada nama PT Nirwana Aruna, alamatnya, jenis pajak,
masa pajak, yaitu kita akan membayar Januari 2024 pada tahun 2024 dengan jumlah setoran yang sudah sesuai data 17.500.000. Untuk kode akun pajaknya yaitu 411126 dengan kode jenis setoran KJS 100, uraian pembayarannya angsuran PPh pasal 25 badan masa Januari 2024. Lalu jumlah yang disetor 17.500.000. Diisi dengan huruf yaitu 17.500.000 rupiah. Untuk tempat dan tanggal penyetoran menggunakan Bank BRI cabang Jakarta Pusat sesuai data yang sebelumnya. Tanggal setornya merupakan tanggal 13 Februari 2024 dengan nomor bukti penerimaan BPN 2025-02-13.001-23-456-789. Cara pembayarannya dengan e-billing Cortex. Lalu tanda tangan diisi oleh Saifuddin sebagai staf keuangan pada tanggal 13 Februari 2024. Lalu jika udah ada pembayarannya, ini akan muncul kode e-billingnya 077532138237433. Lalu untuk angsuran kedua, diisi sama sesuai angsuran pertama, nanti akan muncul e-billing DJP untuk angsuran kedua. Untuk angsuran ketiga, diisi dengan sama yang di angsuran pertama, nanti dimasukkan kode LJP. Untuk angsuran keempat, sama dengan angsuran pertama. Angsuran kelima, sama yang angsuran pertama. Angsuran keenam, sama dengan angsuran yang pertama. Angsuran ketujuh, sama dengan angsuran pertama. Baik, selanjutnya untuk angsuran ke-8, pengisiannya sama dengan yang bulan Januari, dilaporkan paling lambat 15 September 2024 dengan kode e-billing 0775 321 382 37433. Selanjutnya, untuk pembayaran angsuran ke-9, paling lambat disetorkan 15 Oktober 2024 melalui e-billing DJP dengan KAP 41126 dan KJS 100. Selanjutnya, untuk pembayaran angsuran ke-10 dilaporkan paling lambat 15 November 2024 melalui e-billing DJP dengan KAP 41126 dan KJS 100. Selanjutnya, untuk pembayaran angsuran ke-11 dilaporkan paling lambat 15 Desember 2024 melalui e-billing DJP dengan KAP 41126 dan KJS 100. Selanjutnya, pembayaran angsuran ke-12 dilaporkan paling lambat 15 Januari 2024 melalui e-billing DJP dengan KAP 41126 dan KJS 100. Laporan SPT tahun 2024. Pertama, pilih menu surat pemberitahuan atau SPT. Pada halaman submenu konsep SPT, silakan buat konsep SPT. Selanjutnya, pilih jenis SPT PPh badan. Berikutnya, pilih model SPT normal, diakhiri dengan pilih buat konsep SPT. Kemudian, pilih periode dan tahun pajak. Selanjutnya, draft SPT PPh badan akan terbentuk dan muncul pada daftar konsep SPT.
Formulir induk SPT. Jawab pertanyaan pada formulir induk SPT. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita langsung lanjut ke bagian F ya. Memperhitungkan nilai PPh kurang atau lebih bayar pada SPT tahunan PPh badan yang dilaporkan. Bagian F, ANG 17 huruf A menunjukkan secara otomatis nilai PPh yang kurang atau lebih bayar pada bagian F, ANG 17 huruf B. Kita isi dengan tidak karena kita contohkan kurang atau lebih bayar pada bagian F, ANG 17B, kita isi dengan tidak. Karena kita contohkan tidak memperoleh surat keputusan persetujuan angsuran atau penundaan bayar pajak. Setelah mengisi pertanyaan pada formulir di atas, kemudian pilih file laporan keuangan dalam bentuk file PDF. Pilih open dan lanjutkan dengan klik unggah. File laporan keuangan yang berhasil diunggah akan terlihat pada kolom terkait. Selain itu, pada bagian ini juga dapat mengunggah dokumen-dokumen lainnya yang memang dipersyaratkan. Pada bagian ini harus mencentang pernyataan dan mengisikan posisi penandatangan sebelum melakukan penyampaian SPT tahunan PPh. Pengisian lampiran SPT. Lampiran 1 terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian A, laporan laba dan rugi, dan bagian B, laporan posisi keuangan atau neraca. Kita akan melakukan input data secara key-in, sesuai dengan contoh laporan keuangan yang telah disiapkan untuk keperluan tutorial SPT tahunan PPh badan ini. Lanjut. Perhitungan PPh dengan fasilitas pengurangan tarif PPh pasal 31E UU PPh. Masukkan nilai peredaran bruto setahun pada kolom angka 1. Sistem akan menghitung penghasilan kena pajak yang mendapat dan tidak mendapat fasilitas pada angka DU. Sistem juga akan menghitung pajak penghasilan yang mendapat dan tidak mendapat fasilitas pada angka 3 sesuai tarif PPh pasal 31E. Total pajak yang terhitung akan ditampilkan pada angka 4. Jika isian sudah sesuai dan lengkap, silakan gulir ke bagian bawah dan klik simpan konsep. Perhitungan angsuran PPh pasal 25. Angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan jika sudah yakin dan tidak ada kesalahan, klik bayar dan lapor. Untuk menyelesaikan proses pelaporan SPT, sistem akan memunculkan pemberitahuan sebagai berikut. Silakan klik close untuk melanjutkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.